Maya duduk di sudut kamar, menatap secari kertas di tangannya. Itu adalah surat peringatan terakhir dari rentenir yang mengancam akan mengambil rumahnya jika hutangnya tidak dilunasi dalam waktu seminggu. Setelah ayahnya meninggal dunia, Maya harus menanggung beban keluarga, termasuk hutang besar yang ditinggalkan. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya. Air mata menggenang di matanya. Saat itulah ibunya masuk dengan wajah pucat. Maya, ada satu cara. Ucapnya pelan. Maya mengangkat wajahnya. Apa itu? Bu, ada seorang pria tua yang bersedia melunasi hutang kita. Asal kamu mau menikah dengannya. Dunia Maya serasa runtuh. Dia masih muda. Baru berusia 22 tahun. Bagaimana mungkin dia menikah dengan seorang pria yang mungkin seusia kakeknya? Seminggu kemudian, dengan gaun putih sederhana, Maya berdiri di depan seorang pria berusia 65 tahun bernama Pak Arman. Dia adalah pengusaha kaya yang dikenal dingin dan berkuasa. Mulai sekarang, kamu istriku. Aku tidak butuh cinta, hanya ketaatan, katanya setelah akad nikah selesai. Maya hanya bisa menelan ludah. Hidupnya kini terikat pada seorang pria yang sama sekali tidak ia cintai. Namun, setelah beberapa bulan, Maya mulai melihat sisi lain dari Pak Arman. Dia ternyata bukan sekadar pria tua kaya yang dingin. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik sikap kerasnya. Hingga suatu malam, Maya menemukan sebuah surat di lemari Pak Arman. Saat membacanya, rahasia besar terbongkar. Ternyata Pak Arman dulu pernah mencintai seseorang yang sangat mirip dengan Maya. Apakah pernikahan ini hanya untuk mengobati luka lamanya? Maya menatap surat itu dengan tangan gemetar. Nama dalam surat itu adalah Laras, wanita yang ternyata sangat mirip dengannya. Surat itu berisi janji-janji yang tidak pernah terpenuhi, cinta yang hancur oleh keadaan. Saat sedang membaca, tiba-tiba suara berat terdengar dari belakangnya. Apa yang kamu lakukan di kamarku? Suara Pak Arman menggema di ruangan. Maya berbalik dengan wajah panik. Saya hanya. Mata pria tua itu berubah muram saat melihat surat di tangan Maya. Perlahan, dia berjalan ke arah jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Jadi, sekarang kamu tahu. Maya ragu-ragu, tapi akhirnya bertanya, siapa Laras? Pak Arman menarik napas panjang sebelum menjawab, dia adalah cinta pertamaku. Aku ingin menikahinya, tapi keluarganya menolakku karena aku hanya pria miskin saat itu. Suaranya berat, seperti menahan emosi yang telah lama terpendam. Laras akhirnya dinikahkan dengan pria lain, tapi dia tidak bahagia. Beberapa tahun kemudian, dia meninggal dalam kecelakaan. Maya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku melihat wajah Laras dalam dirimu, lanjut Pak Arman. Saat pertama kali bertemu denganmu, aku merasa seperti melihatnya kembali. Itulah alasan sebenarnya aku menikahimu. Maya mulai memahami perasaan Pak Arman. Tetapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa pernikahan mereka dimulai tanpa cinta. Namun, seiring waktu, sesuatu berubah dalam hati Maya. Dia melihat sisi lain dari suaminya. Sisi seorang pria yang sebenarnya penuh kasih sayang, tapi tertutup oleh masa lalu yang menyakitkan. Suatu malam, saat hujan deras, Maya mendapati Pak Arman sedang duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap foto Laras. Apa aku hanya bayangan masa lalu bagimu? Suara Maya pelan, hampir berbisik. Pak Arman terdiam lama sebelum menjawab. Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin kehilanganmu. Hari-hari berlalu, dan Maya menyadari bahwa hatinya mulai luluh. Dia tidak lagi melihat Pak Arman sebagai pria tua yang hanya menyelamatkan keluarganya dari hutang, tapi sebagai seseorang yang telah terluka dan butuh kehangatan. Perasaan itu semakin kuat ketika suatu hari Pak Arman jatuh sakit. Maya merawatnya tanpa pamrih. Dan untuk pertama kalinya,
Pak Arman menggenggam tangan Maya dengan erat. Maya, tetaplah di sisiku, ucapnya lemah. Saat itu, Maya menyadari bahwa pernikahan mereka yang awalnya hanya sebuah transaksi, kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, cinta yang hadir tanpa direncanakan.